Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Keabadian? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa perbendaharaan rahasia ilusi mimpi bukanlah harta, melainkan jebakan besar untuk memanen jiwa demi membangkitkan penguasa ilusi mimpi. Qi Baihun, yang sepenuhnya menjadi wadah penguasa ilusi mimpi, sengaja berdialog karena kebangkitan penuh belum bisa terjadi tanpa menghancurkan segel mahkota emas. Xiaoyan menebak dengan tepat bahwa kunci segel tersebut hanya bisa dibuka oleh ras bola roh, yaitu Gouyan. Karena itu, penguasa ilusi mimpi memilih bernegosiasi, bukan langsung membunuh Xiaoyan. Sebagai imbalan bantuan Gouyan membuka segel, Qi Baihun menawarkan perlindungan dan bantuan menghadapi 4 ahli tingkat kelima yang sedang memburu Xiaoyan. Namun terungkap bahwa penguasa ilusi mimpi adalah musuh pemusnah ras bola roh, membuat Gouyan menolak keras meski diancam dengan nyawa sahabatnya. Benarkah begitu? Kalau demikian, saksikan sendiri bagaimana dia mati. Begitu kata-kata itu terucap, segala sesuatu di hadapan mata kembali menghilang. Kekosongan gelap yang semula ada berubah menjadi dunia berwarna merah darah. Tak lama kemudian, beberapa aura melesat cepat dari kejauhan. 3 aura yang mengerikan, bagaikan meteor jatuh merobek ruang aneh ini. Yang datang adalah tiruan penguasa kehampaan sebagai pemimpin, Susu. Dia datang bersama Yaonantian dan Bing Leidong. Tatapan mereka semua terkunci kepada Xiaoyan. Sepertinya kau benar-benar tidak sabar, ujar penguasa kehampaan dengan nada dingin. Namun mengapa kau hanya mengirim 1 tubuh tiruan? Jika kali ini kau kembali kalah, bukan hanya namamu yang tercemar, kondisi batinmu pun akan terguncang, dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tentu saja, sekarang kalian pun tidak memiliki kesempatan, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan memancarkan keteguhan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. 3 sosok itu membawa tekanan mengerikan dari alam tingkat kelima, menatap Xiaoyan dengan pandangan sedingin es. Saat ini, Xiaoyan kembali terperangkap dalam mimpi yang dirancang oleh penguasa ilusi mimpi. Namun berbeda dari sebelumnya, sosok penguasa kehampaan dan yang lainnya di hadapannya bukanlah ilusi. Mereka juga telah masuk ke dalam mimpi satu nyata dan satu palsu yang diciptakan oleh penguasa ilusi mimpi. Kecepatan pertumbuhanmu benar-benar mencengangkan, ujar penguasa kehampaan Susu. Dalam waktu sesingkat ini, kau sudah menembus tingkat keempat. Jika aku memberimu kesempatan lagi, akibatnya tak terbayangkan. Itulah sebabnya aku datang hari ini untuk sepenuhnya menyingkirkanmu. Sebelumnya hanya 1 pecahan jiwaku yang bertarung, kekuatannya terbatas. Namun hari ini di bawah pengepungan kami, apa yang bisa kau gunakan untuk bertahan hidup? Tiruan penguasa kehampaan mengibaskan lengan jubahnya. Wujudnya hampir tidak berbeda dengan tubuh asli. Tetapi Xiaoyan langsung menyadari melalui persepsi jiwanya bahwa itu hanyalah sebuah tiruan. Tatapan Xiaoyan menjadi semakin tajam. Sebelumnya meskipun dia menang, situasinya sangat berbahaya. Jika bukan karena berada di sensi, serta bantuan para makhluk agung dan kekuatan karma, mustahil dia bisa selamat. Namun kali ini berbeda. Kali ini, Xiaoyan benar-benar terjebak dalam jalan buntu yang mematikan. Semua telah diatur sejak awal. Sebuah permainan catur yang sengaja disiapkan untuk mengepung dan membunuhnya di tempat ini. Dari tubuh penguasa kehampaan terus memancarkan asap hitam pekat. Itulah hukum kegelapan miliknya, seolah mampu menelan seluruh cahaya. Bing Leidong memancarkan hawa dingin ekstrim, sementara Yaonantian menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang tak disembunyikan. Kalian berdua, jika mau melupakan serangan kalian terhadapku di sensi, aku bisa menganggap semuanya lunas, kata Xiaoyan dengan suara berat sambil menatap Bing Leidong dan Yaonantian. Namun dia sangat paham, kedua orang itu telah sepenuhnya berpihak kepada penguasa kehampaan Susu. Ucapan itu hanyalah upaya untuk mengguncang mental mereka. Dalam pertarungan para ahli, jika hati tidak cukup teguh, meski sekarang belum berkhianat, saat pertempuran benar-benar pecah, segalanya bisa berubah. Jangan lagi melontarkan kata-kata penghasut, ujar penguasa kehampaan dingin. Hari ini kami bertiga mengepungmu, ditambah penguasa ilusi mimpi, kau pasti mati. Bing Leidong dan Yaonantian tapak siap bertindak. Dengan penguasa kehampaan memimpin, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Ini bukan dunia sensi, tak akan ada banyak variabel di sini. Jika dulu bukan karena perlindungan dan kabar palsu yang disebarkan untuk melindungimu, kau sudah lama kami hapus. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu tumbuh sejauh ini? Penguasa kehampaan Suzu menjelaskan bahwa sebelumnya bukan karena dia meremehkan Xiaoyan, melainkan karena berada di wilayah sensi membuat pembunuhan itu amat sulit. Namun kini Xiaoyan justru berani keluar. Kalau begitu, kau tidak akan kembali hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, jubah hitam penguasa kehampaan bergelora. Hukum kegelapan berubah menjadi gelombang nyata seperti pasang kehampaan. Kemanapun dia lewat, cahaya bintang pun lenyap.
Yao Nantian mendengus dingin. Banyak harta berharganya telah dihancurkan oleh Xiaoyan dan amarahnya telah lama terpendam. Dia bersumpah akan mencabik Xiaoyan untuk menembus kerugiannya. Meski dipenuhi amarah, matanya juga menunjukkan keterkejutan. Kecepatan pertumbuhan Xiaoyan benar-benar mengerikan. Saat pertempuran di dunia sensi, Xiaoyan hanyalah semut di mata mereka. Kini dia telah menembus alam pelepasan tingkat keempat dengan lapisan kartu truf yang sulit ditandingi. Tanpa penguasa kehampaan memimpin, jika Xiaoyan yang datang menyerang lebih dahulu, hasilnya pasti fatal bagi mereka. Pada saat ini, cahaya putih berbentuk bintang di dahi Xiaoyan berkilat liar. Dia menginjak petir dan tanpa sepatah kata pun langsung menyerang. Di sensi kalian tak bisa membunuhku, di sini pun kalian tidak akan bisa. Niat tempurnya meluap. Dari posisi tinggi, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke bawah. Sesosok tubuh abadi raksasa setinggi jutaan sang muncul, menutupi langit dan bumi. Sebuah batu emas raksasa jatuh menghantam. Seluruh tubuhnya terbakar api dahsyat. Bagai dewa turun ke dunia, menggetarkan jiwa siapapun yang melihatnya. Sedangkan tiruan penguasa kehampaan mengerahkan hukum kegelapan seperti binatang buas pemakan langit. Bahkan dunia merah yang diciptakan penguasa ilusi mimpi pun tampak terkikis dan meleleh, digantikan oleh kehampaan dan kematian murni. Dia membentangkan kedua lengannya, dan cincin kehancuran di dadanya menyala hebat. Gelombang kehancuran berubah menjadi busur hitam, seperti bulan hitam raksasa yang menghantam jari pembantai bintang milik Xiaoyan. Segala hukum yang kau miliki sekarang, di mataku hanyalah telur melawan batu. Dua kekuatan itu bertabrakan hebat, meledak dengan daya hancur yang mengguncang dunia merah seolah hendak terbalik. Pada saat yang sama, Yao Nantian bergerak. Runa-runa misterius mengalir dari kedua tangannya, berubah menjadi rantai emas gelap pengikat dewa. Rantai-rantai itu menembus kehampaan, muncul dari segala arah, membawa kekuatan aneh yang mengikat jiwa dan mengunci hukum. Melilit tubuh Xiaoyan seperti ular hidup. Bing Leidong pun ikut menyerang. Dia mengaum rendah, kedua telapak tangannya disatukan. Energi dingin ekstrim menyatu dengan petir ganas, membentuk penjara bencana es petir yang menyelimuti langit dan bumi. Dunia membeku dengan kecepatan yang terlihat jelas. Tanah merah, darah, dan awan di langit membeku seketika. Namun kekuatan paling mengerikan justru tertuju kepada Xiaoyan. Kali ini, mereka tidak lagi menahan diri. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun, yang dipertaruhkan adalah nyawa. Dan jika mereka gagal, meski berhasil melarikan diri, mereka akan menciptakan musuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan di masa depan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.